Kanada. Ibu? Baik, kita ke Kanada. Masya Allah, di Kanada jam berapa ini sekarang? Ya sudah jam 7 kurang 20 malam ya, kurang lebih mungkin. Assalamualaikum. Bisa di-unmute ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Aduh, saya Alhamdulillah. Alhamdulillah saya Pak Ustadz, saya bertanya di luar dari ini. Saya mau bagaimana ya Islam menghadapi dengan adanya surrogate. Surrogate itu yang saya sering untuk wilayah Amerika ini sering sekali orang menyewa apa istilahnya, mereka tidak mau hamil tapi dia memakai embrio dari mereka sendiri, dia sewa rahim orang. Itu bagaimana saya menerangkan. Terus bagaimana seandainya perempuan menyewakan rahimnya untuk hamilin dari embrio orang lain. Itu bagaimana saya harus menjawab seandainya ditanya pandangan Islam terhadap surrogate itu. Baik, terima kasih. Inilah kita nyamannya, senangnya kita berinteraksi dengan berbagai zona. Karena di setiap tempat punya soalan-soalan, pertanyaan-pertanyaan yang khas yang mungkin tidak didapati di tempat-tempat yang lainnya. Dan disitulah anugerah Allah menjadikan fikih itu memberikan solusi pada setiap keadaan. Saya bagi kepada dua bagian, Bu ya. Yang pertama, jawaban yang disampaikan kepada insan beriman. Ya, sama-sama muslim, sama-sama beriman. Yang kedua, kita berikan gambaran kepada yang belum beriman, ya, tentang alasan-alasan logisnya seperti apa. Pertama, kalau yang bertanya orang Islam dan dia mengatakan beriman, konsekuensi dari iman itu adalah patuh terhadap setiap apa yang Allah bimbing kepada kita dari Al-Quran, juga penjelasan-penjelasan Rasulullah SAW. Karena seseorang disebut Islam itu masuk ke Islam dan namanya Muslim, itu dari katanya saja sudah mengandung konsekuensi kepatuhan. Islam, mohon izin saya bahas dari dasar dulu ya, sebentar, supaya kita bisa menilai diri ini sebetulnya benar-benar berislam atau belum, kan? Benar-benar beriman atau lemah, gitu ya. Jadi ini Islam, ini tulisan Arabnya begini. Asalnya dari kata aslama, Arabnya seperti ini, aslama. Aslama. Orang yang memeluknya disebut muslim. 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 Ya, kalau perempuan tinggal tambahkan tak di ujungnya kalau ingin mengkhususkan. Ya, persoalan waris misalnya ada spesifik. Jadi kalau sudah disebut muslim, muslim sebetulnya mencakup laki-laki perempuan secara makna awal. Kecuali kalau ingin mentaksis karena ada kasus tertentu pembagian-pembagian sehingga gender harus dimunculkan, tinggal bedakan dengan tambah tak di ujungnya. Muslimah. Muslim itu orang yang masuk Islam. Kata dasar infinitif dari Islam itu aslama. Aslama itu arti asalnya adalah patuh dan tunduk. Patuh, tunduk. Akar dari kata ini adalah silmi. Buah dari kata silmi itu salam namanya. Pelan-pelan ya. Aslama, patuh, tunduk. Patuh, tunduk pada apa? Ya, pada segala yang ditetapkan untuk dipatuhi. Baik itu sifatnya aturan, ketentuan, perintah, larangan. Nah, semua yang ditetapkan ini, yang menjadikan konsekuensi kita untuk mematuhinya, disebut silmi namanya. Ya, karena itu ketika ada insan beriman, dia yakin kepada seluruh ajaran Islam, lalu dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setelah dia pelajari atau dia dibawa dalam fitrah keagamaannya, kan? Nah, kemudian dia yakin betul dengan semua. Maka konsekuensinya ketika disebut muslim, dia mesti patuh, tunduk. Yang diawali dengan iman. Seseorang yang telah yakin tanpa ragu, itu disebut amanah. Jamaknya disebut amanu. Orang-orang yang telah yakin, beriman. Ya, yakin sepenuhnya bahwa dalam Islam semua benar. Logis, baik, jadi pedoman dan sebagainya. Dia yakin tanpa ragu. Dia beriman, amanah namanya. Amanar Rasulu, ya, bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Ya, dan seterusnya di Al-Baqarah ayat 285 itu. Baik ya? Jamaknya amanu. Karena itu orang-orang yang telah beriman, yakin, ya, sepenuhnya pada ajaran Islam dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah yakin sepenuhnya tanpa ragu. Ya, konsekuensinya Anda harus patuh pada semua ketentuan yang ada dalam Islam, disebut silmi. Maka disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi. Wah, bukan fil Islam.
Karena Islam itu kerangka agamanya. Ya, dinnya disebut Islam. Quran surah ke-3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Ini frame-nya. Aturan ajaran yang ada dalam bingkai Islam, frame Islam ini yang menjadikan komitmen kita untuk patuh dan taat disebut silbi. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu, hai orang-orang yang telah yakin, beriman tanpa ragu pada semua ketentuan dalam Islam, sekarang patuhi, ikuti silmi fis silmi kafah secara totalitas sesuai dengan batas kemampuan kita. Baik ya? Bila kita patuh, baik, menunaikan semua ini, maka Allah akan berikan kepada kita satu anugerah, apresiasi, dunia dan akhirat disebut dengan salam namanya. Ya, Quran surah ke-19, ayat ke-15. Wassalamun alaihi yawma wulida, wa yawma yamutu, wa yawma yub'atsu hayya. Contoh ke Nabi Yahya. Allah berikan salam saat dia terlahir. Ya, jadi dalam berkehidupan di dunia dapat salam. Apa itu salam? Ketenangan, kedamaian, tenang, damai, bahagia, sukses, Masya Allah. Itu salam. Ya. Wa yauma yamutu, saat akan meninggal di alam kubur pun tenang juga. Makanya panggilan pulangnya pun tenang. Lahir tenang, pulang tenang. Quran surah ke-89. Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang. Ya kan? Tenang, nyaman. Di alam kuburnya bahagia, sukses, dapat anugerah. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 169 sampai 171. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, dan seterusnya ayat. Ya, di akhirat lagi dapat anugerah lagi, salam lagi. Karena itu surga disebutnya dengan Darussalam. Ya, Darussalam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau ingin ditambah dengan doa, wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa adkhilal jannata darussalam. Dan ungkapan malaikat pertama kali menyambut penduduk surga dengan kata salam. Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun salam alaikum, ya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam. Nah, yang ingin saya katakan adalah jika ada seseorang yang sudah masuk ke frame Islam ini, ya, Islam, aslama, masuk Islam, maka dia punya konsekuensi patuh tunduk kepada semua ketentuan yang diterapkan dalam syariat. Mana ketentuannya? Ditemukan di Al-Quran. Ditemukan di apa lagi? Temukan di hadis. Ya. Nah, ini ketentuan yang membimbing kita itu supaya tenang, damai, bahagia, sukses. Jadi Al-Quran diturunkan, Nabi membimbing, bukan ingin menyulitkan kita. Tapi Allah itu maha tahu tentang kita, karena pencipta itu tahu yang diciptakan. Apa maslahat bagi dirinya? Ya kan? Apa yang menjadikan dirinya bahagia? Allah maha tahu. Yang bikin pesawat, tahu tentang pesawat. Yang buat handphone, tahu tentang handphone. Yang bikin manusia, tahu apa yang terbaik untuk kita. Karena itu diberikan pedoman. Al-Quran saat diturunkan, disebut langsung oleh Allah pedoman hidup yang mencerahkan, membahagiakan, namanya hudan. Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, disebut hudan. Ya. Hadis disebut juga dengan hudan, petunjuk yang disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini hudan, petunjuk yang membahagiakan, menenangkan, mendamaikan. Ini yang memberikan kesan kepada kita bahwa berislam itu sejatinya menghadirkan ketenangan, kedamaian. Makanya ada mengatakan ulama Islam itu agama tenang, agama damai, jauh dari isu teror dan sebagainya. Jadi kalau ada orang Islam berbuat sesuatu yang menyimpang dari makna-makna ini, berarti ada yang harus disempurnakan dari keislamannya. Ada ajaran yang tidak dipatuhi. Terkait pertanyaan tadi, apa konsekuensi dari ini? Kita mesti kemudian mengikuti petunjuk-petunjuk dari Al-Quran, dari hadis, sepanjang kita sudah beriman. Jadi kalau ada orang Islam bertanya, bagaimana hukumnya tadi? Ya, menyewakan misalnya rahimnya untuk ditanamkan embrio di dalamnya, dari embrio yang dari tempat orang lain atau bukan dari mahram dan sebagainya. Hukumnya seperti apa? Ya, maka mari kita lihat bagaimana Al-Quran memberikan turunan-turunan kepada kita supaya bisa kita ketahui dengan baik. Pertama, Quran surah ke-7 ayat 189. Kebolehan ini diikat dengan Quran. Surah ke-4 An-Nisa. Di ayat 34, ayat 4-nya dulu, plus 34. Ini diawali dengan peristiwa di Quran. Surah ke-30, ayat ke-21.
ini dicontohkan awal mula manusia dari Quran surah keempat ayat 1. Baik kan? Quran surah 7 ayat 189. Ya, kita ambil yang normal dulu ya. Ini yang normal ya, situasi yang normal. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa. Maka tatkala suami istri itu bergaul. Ya, dari pergaulan-pergaulan itu saya bicara yang normal ya, normal dulu. Dari pergaulan-pergaulan itu berhubungan secara biologi, secara seksual, maka istri mengandung. Nah, ini masuk kita pada intinya. Istri yang perempuan yang mengandung. Hamil, mengandung. Nah. Awas ya, pelan-pelan ya. Jadi yang punya potensi mengandung itu hanya perempuan. Karena ada rahim di dalamnya yang nanti di dalam Quran surah ke-23. Al-Mu'minun ditetapkan fi qararin makin. Di tempat yang sangat kokoh, rahim. Ya, laki-laki tak ada rahim. Ya, karena itu laki-laki tak bisa mengandung. Karena itu diharamkan hubungan laki-laki antar laki-laki karena menyalahi fitrah. Ya, yang bisa menghambat segala hal yang menjaga kelangsungan kehidupan manusia, baik dari keturunan ataupun aspek yang lainnya. Jadi yang mengandung siapa? Perempuan di sini. Ya. Sifat kandungannya nanti diterangkan. Selain nanti beranjak lebih berat lagi, miring kanan sulit, miring kiri sulit, yang dilukiskan di Quran surah ke-31 ayat ke-14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan. Ya, ala wahnin. Wahnan ala wahnin itu begini. Saking tidak mudahnya itu ya menanggung sesuatu yang tidak mudah, kadang-kadang sulit ya berekspresi atau sulit bergerak ke berbagai arah itu, kecuali akan berpengaruh kepada keadaan diri ya. Jadi ke kanan kadang-kadang tidak mudah, ke kiri tidak mudah, itu wahnan ala wahnin. Ya, ada perasaan kadang-kadang mual, ya kadang-kadang perasaan agak kurang suka dengan keadaan, itu kurhan namanya. Itu nanti di Quran surah ke-46. Ya. Ayat ke-16, ayat ke-15. Quran surah 46 ayat 15. Ya, wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu ya kurhan wa wada'athu kurhan. Nah ini. Ya, perasaan sulit dan sakitnya ada di sini, perasaan ada mengondisikan beban-beban supaya tetap nyaman ada di sini ayatnya. Tapi dua ayat ini ingin menggambarkan apa? Bahwa potensi kehamilan itu ada di perempuan. Untuk mengatur supaya tidak sembarangan proses kehamilan ini, maka Allah berikan jalan supaya tidak terjadi hubungan-hubungan yang terlarang, ya, yang dengan itu berpotensi menghasilkan madarat yang lebih besar setelah itu. Ya, ada kerusakan-kerusakan dalam berketurunan, dampaknya kewarisan, dampaknya ketatanan sosial kehidupan dan sebagainya. Karena itu diatur bagaimana hubungan ini boleh terjadi yang menghasilkan kehamilan. Ya, prinsipnya ini yang kita gambarkan, yang menghasilkan kehamilan ini seperti apa? Itu bisa diatur atau dilakukan. Baik nanti hubungan seksual secara langsung ataupun kondisi-kondisi yang secara medis walaupun berhubungan seksual ada kesulitan tertentu yang boleh sebetulnya ditanamkan. Ya, sekarang kayak ada bayi tabung dan sebagainya, kan? Ya, yang dalam kondisi normal dilakukan itu tidak sampai misalnya spermanya kepada ovumnya untuk membuahi, misalkan dalam kondisi itu. Nah, baik itu menggunakan konsepsi, misal ya untuk bayi tabung dari luar dikembangkan, embrionya, spermanya diproses sampai kemudian dipertemukan, ditanamkan dalam rahim, semuanya itu supaya berlangsung dengan baik, bukan hanya sekarang proses yang dilihat ditanamkan itu, tapi apa yang terjadi setelah kelahiran itu. Apa konsekuensi yang terjadi setelah itu? Kemana dia disebatkan? Kemana dia disanadkan? Kemana dia digantungkan? Siapa yang bertanggung jawab? Mesti ada yang mengikat itu semua. Nah, ikatan dari semua itu diatur di ayat-ayat ini. Quran surah 4 plus 3, 4. Ya. 4 ini diawali dari ketertarikan yang serius, ya, dengan lamaran, memberikan hadiah dan sebagainya. Nih, bermula dari Quran surah 49 ayat 13. Ini asalnya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai semua manusia, aku ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Ya kan? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan aku ciptakan kau berbeda tempat, suku dan sebagainya. Bahkan ada beda negara sekarang. Ya, supaya apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal, harmoni. Dari pengenalan ini boleh jadi ada ketertarikan. Ingat, yang tertarik laki-laki perempuan. Yang normal, ya, yang normal. Nanti babnya terpisah, kita bahas aspek yang lainnya. Tadi ketertarikan ini kalau serius, buktikan. Ya, pembuktian rasa serius dari rasa menyukai, cinta, pembuktiannya apa? Pertama ini, wa'atun nisa'a sadaqatihinna nihlah. Ya, ada proses lamaran ini secara singkat. Buktikan, sampaikan, ini pun datang ke keluarga. Ya, ini ada babnya lagi. Nggak sembarangan tiba-tiba tanam embrio, tidak. Ya,
diberikan kepada keluarga untuk menunjukkan nanti. Supaya apa? Proses yang berlangsung itu ada persaksian, ada perlindungan kepada perempuan. Ini Islam tuh menjaga sebelum datang HAM dan sebagainya. Islam sudah datang dengan konsepsi ini. Ya, supaya perempuan itu terlindungi, ada walinya, ada penjaganya. Kalau satu saat tersakiti, ya ada nanti yang mendukung dia, ada yang mensupport dia. Satu kesatuan dalam Islam. Ya, karena itu Quran surah keempat nanti, ya ayat 35 itu sampai dengan 36 itu jelas sekali. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Kalau ada persoalan nanti terjadi suami istri ini, ya setelah berlangsung nanti ada persoalan, ada pelindungnya, ada penasehatnya, ada dari keluarga yang bisa mensupport. Ini satu kesatuan. Ini dahsyatnya dalam Islam. Jadi kehalalan hubungan seksual ataupun proses-proses tertentu yang menjadikan kehamilan itu muncul harus diikat dengan ini dulu. Baik kan? Kemudian terjadi pernikahan, diberikan keterangan kewajiban, hak dan kewajibannya apa. Ini untuk suami, ini untuk istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu. Ini yang laki-laki 2, perempuan 2. Itu pokoknya. Di dalam bab rumah tangga bisa dikaji. Ini semua kewajiban, hak dan kewajiban kapan berlaku? Setelah akan berlangsung. Ini Quran surah 30 ayat 21. Ini kan yang sering dituliskan di surat undangan kalau terjadi pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini ayat samara, pengantarnya diadalahi dengan akad. Disebut dengan akad nikah. Dan ini dicontohkan oleh Allah langsung lewat pergaulan manusia pertama. Jadi ketika Adam itu diciptakan dan oleh Allah kemudian didatangkan pasangannya, disatukan langsung oleh Allah. Itu kalimatnya kalimat penyatuan dengan konsepsi nikah. Dikenal dengan zawaj. Ya, zawaj itu zawaj kita kenal dengan pernikahan. Ya, penyatuan dari ini disebut dengan zauj namanya. Dari sejak di surga dipasangkan, berkeluarga, kemudian ketika turun ke dunia menjalani misi. Di surganya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 35. Ya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ketika turun kemudian mulai menjalani misi di dunia, maka Allah sampaikan, ini dari keduanya ini Adam, kemudian nenek moyang kita Hawa, bergabung, menjalani misi, berkehidupan, mulai melakukan hubungan-hubungan seksual, rumah tangga dan sebagainya sampai lahir keturunan sampai wujud kita. Ya ayuhan nas, Quran surah 4 ayat 1. Ya ayuhan nas, wahai semua manusia. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Allah. Takwa itu ikuti perintah Allah supaya kamu bahagia, kamu tenang, kamu damai. Ikuti, jauhi yang dilarang. Ya, takwa itu mengerjakan yang diperintahkan, jauhi yang dilarang. Supaya apa? Supaya menunjukkan benar kita patuh tunduk sebagai muslim. Yang kedua supaya kita bahagia, damai, tentram, sukses dan seterusnya. Ya, takwalah kepada Allah yang telah merawatmu, memberikan pedoman kepadamu, menjamin kebahagiaan engkau, yang menciptakan engkau dari jiwa yang satu, Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, diciptakan pasangannya. Wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa, lalu keduanya berhubungan melahirkan kemudian keturunan-keturunan laki-laki dan perempuan. Secara singkat, proses adanya kelahiran-kelahiran dari berketurunan, baik itu yang sifatnya ya telah dilangsungkan melalui hubungan normal seksualitas, hubungan biologi suami dengan istri, ataupun akan ada ditanamkan satu embrio tertentu di dalam rahim istri, mesti didahului dengan proses yang berlangsung secara legal terlebih dahulu. Ini bagian pertama ya. Jadi hal yang penting bagi seorang muslimah itu imannya dulu. Yakin nggak? Ya. Makanya saya buka dengan ini. Jadi konsekuensi bagi seorang muslim, kalau yang bertanya orang Islam, ya, dia tidak harus bertanya tentang alasannya apa dulu. Karena iman itu mengungguli akalnya. Jadi begitu kemudian diperintahkan, jangan bertanya dulu. Ya, yakini dulu, dengar dulu, taati dulu. Nanti Allah turunkan hikmah untuk membimbing. Pada yang telah kita pahami, langsung kita kerjakan. Pada yang belum kita pahami, akan datang hikmah untuk memahamkan setelah kita yakin itu. Yakin dulu, datang hikmah, dibimbing kita untuk paham. Oh, ini maksudnya. Itulah iman. Ya, jadi yang pertama kalau yang bertanya itu muslim atau muslimah, kita bisa terangkan dengan dalil, dengan ayat dan sebagainya. Dan konsekuensinya mesti patuh. Kalau tidak patuh dipertanyakan. Kenapa? Itu satu ya. Baik. Sekarang kalau yang bertanya non muslim bagaimana? Ya, sedangkan kalau kita pakai ayat kan nggak mungkin sampai. Ya, karena dia kan nggak yakin. Lawan dari iman itu kan kufur. Ya, kufur. Orangnya disebut kafir.
Dan ini bahasa sopan sekali, halus sekali, lembut. Ya, diserap ke dalam bahasa Inggris cover, yang menutup. Yang menutup diri. Ya, jadi kafir itu maksudnya orang yang masih menutup diri dari cahaya. Ya, dari keterangan, dari hidayah. Dia menutup diri ya. Makanya ketika Allah sampaikan, "Qul ya ayyuhal kafirun." Muhammad SAW sampaikan kepada orang-orang yang masih menutup diri dari ajaran Islam itu halus. Dan ketika disebut kafir, nggak ada yang marah pada saat itu karena ngerti. Ini halus sekali. Nggak disebut hewan, nggak disebut macam-macam. Misalnya sapi yang tersesat atau yang lain, tidak. Disebutnya dengan bahasa yang sangat halus sekali. Ya, ini menarik nih. Nah, bagi orang-orang yang menutup itu kan nggak membuka pintu datang ya dari ayat-ayat ini. Jadi kalau dikasih ayat nggak akan masuk. Ini dalilnya Quran surat sekian ya. Dia saja kan tidak yakin dengan Al-Quran. Bagaimana dikasih dalil? Maka di sini apa yang dijelaskan oleh Allah indah sekali. Hikmah. Hikmah ini yang bisa membimbing logika, membimbing akal, sehingga bisa mengarahkan pada perbuatan yang baik. Yuk kita kembalikan ke sini. Apa hikmahnya Allah melarang? Jelas kalau tanya hukum tadi, hukumnya haram ya. Ya. Saya ulang ya. Kalau ditanya hukum, hukumnya haram. Kalau penanaman embrio yang dimaksudkan menyewakan rahim itu bersumber dari sosok-sosok yang bukan bagian dari mahramnya, yang tidak melalui proses-proses seperti yang disebutkan dari Al-Quran tadi. Tidak ada hubungan pernikahan, tidak ada legal di antara keduanya yang dibenarkan terjadi hubungan yang membolehkan ditanamkan embrio di dalam rahim seorang perempuan. Ya, dalam hal ini hubungan suami dengan istri, tegasnya demikian. Jadi kalau bukan suami dan istri, itu hukumnya haram. Mengapa? Yuk kita jawab. Satu, kita kenali dulu apa itu haram. Orang sekarang ada yang paranoid dengan haram, fobia haram. Haram fobia. Jadi ketika mendengar haram kaget ya, karena belum paham tentang haram. Haram itu seakar dengan hormah. Hormatun. Diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan hormat. Ya, hormat. Sekira di Malaysia juga kita serumpun ya, di Brunei juga kita memahami kata hormat ini. Sosok yang terhormat. Ya. Yang terhormat artinya terjaga dalam kemuliaan, mulia. Saya hormat kepada Tuan, saya hormat kepada Puan, saya hormat kepada Anda. Artinya, iya, kita memuliakan. Ya, mengangkat marwahnya dan seterusnya. Nah, jika kita ingin menjaga sesuatu untuk mempertahankan kehormatan ini dan menepikan segala yang bisa merusak kehormatan ini, meruntuhkan kehormatan. Jadi kalau ada satu pekerjaan atau hal tertentu yang memengaruhi ini, mengerjakan sesuatu yang memungkinkan kehormatan ini berkurang. Atau mengerjakan satu hal yang bisa meruntuhkan kehormatan ini. Ya, maka saking sayangnya Islam diberikan penjagaan-penjagaan. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang menjaga agar kehormatan tetap mulia, tetap baik, itu disebut dengan haram namanya. Haram. Di hukum haram itu diturunkan, sebetulnya bukan ingin membatasi manusia beraktivitas. Bukan ingin membatasi manusia berkreasi, bukan. Tapi filosofinya adalah untuk menjaga supaya kehormatan ini terjaga dan terpertahankan. Supaya kemuliaan ini terjaga, karena manusia itu makhluk mulia. Ya, satu-satunya kitab suci yang mendeklar langsung kemuliaan manusia itu Al-Quran. Ya, sebelum ada deklarasi HAM dan sebagainya, Al-Quran sudah menyampaikan. Quran surah ke-17. Ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Dan aku bersumpah, kata Allah. Ya, pakai lamnya taukid, qadnya tahqiq. Aku jamin, aku tegaskan. Ya, dengan segala keagunganku, ya, dengan segala keagunganku, kata Allah, ya, aku telah muliakan semua anak cucu Adam. Kita ini mulia. Karena mulia, Allah menjaga kemuliaan kita. Karena istimewa, dijaga keistimewaan. Jangan sampai meruntuhkan keistimewaan itu, kemuliaan itu. Karena itu kenapa dilarang berdusta? Wailul lil mukadzibin. Celaka kalau berdusta. Sebab ketika berdusta runtuh kemuliaan. Kenapa dilarang mencuri? Karena ketika mencuri akan runtuh kemuliaan, hilang kehormatan. Ya, dipublikasikan, dipamerkan di hadapan banyak orang. Ini loh koruptor, ini pencuri dan sebagainya. Runtuh kemuliaan. Dan dampaknya bisa ke orang lain juga. Bapak mencuri, ketahuan, keluarga hilang kehormatan. Karena itu untuk menjaga kehormatan ini, kata Al-Quran, jangan pikirkan diri sendiri. Ini ada dari konsekuensi perbuatanmu itu bisa berkonsekuensi pada yang lainnya. Engkau berpikirnya dapat kemudahan bagimu, kesenangan bagimu, orang lain bisa dapat masalah dari perilakumu.
Maka Allah jaga kemuliaan kita plus orang-orang di sekitaran kita. Dalam kasus ini, kenapa diharamkan situasi tadi? Untuk menjaga kehormatan. Bukan hanya kehormatan perempuan tadi yang mungkin mengandung embrionya. Bukan hanya menjaga kehormatan laki-laki tadi yang menanamkan embrionya. Tapi pikirkan bagaimana status anak itu ketika dilahirkan. Dia akan bertanya, siapa ibunya? Siapa yang melindunginya? Siapa yang merawatnya? Bagaimana garis keturunannya? Jangan lupa, setiap anak yang terlahir itu, dia membawa DNA kan? Ada RNA, ada DNA. Karena itu ketika seorang ibu baru melahirkan, Quran itu sangat peduli. Silahkan riset. Peduli sekali. Sifat-sifat yang dibawa dalam kandungan akan terwariskan kepada anak. Dan kita tuh sangat lengkap. Sangat lengkap. Demi Allah saya katakan, dari mulai fase kandungan pun Islam sudah mengatur. Bagaimana memberikan pendidikan kepada calon janin, calon bayi ini, supaya nanti ketika lahir, dia membawa sifat-sifat kebaikan. Sudah ada aturannya. Dalam hadis misalnya, ya, hadis yang sangat populer yang di Al-Arba'in, hadis nomor 4 itu. Jadi Abdullah bin Mas'ud, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Ini yang paling menarik. Dalam usia 40 hari pertama percampuran spermatozoa dengan ovum, usia kemudian 40 hari kedua jadi zigot, menempel dinding rahim, usia kemudian 40 hari ketiga, 4 bulan, 120 hari menjadi mudghah, thumma yursalu ilaihil malak, diutus malaikat, dijelaskan sampai malaikatnya. Fayanfukhu fihi roh, ditiupkan roh, usia 4 bulan ada rohnya. Setelah roh masuk, apa yang terjadi? Ada pendidikan di dalamnya. Supaya anak yang terbawa itu membawa apa? Membawa sifat-sifat kebaikan. Makanya apa yang dirasakan ibunya, dimasukkan dari mulutnya ke dalam perutnya, kemudian masuk kepada anak, perasaannya secara psikologis, ya, transfer, ya, sifat-sifat keadaan dan bagian tertentu dalam diri itu mengalir kepada anaknya. Makanya ketika keluar pun itu masih ada 2 tahun untuk memberikan bagian-bagian yang bisa menguatkan anak, imunitasnya, sifatnya, rasanya, itu yang tercakup dalam ASI itu. Ada ayatnya? Ada lengkap. Di Quran surah kedua, ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Ya. Dan hendaklah seseorang itu, seorang ibu yang baru melahirkan, bisa fokus memberikan ASI. Suami support. Jangan sampai pikirannya bercabang, lemah dia, sulit. Karena nanti akan membawa sesuatu yang manfaat untuk anak. Kalau kualitas ASI nggak bagus, anak tumbuhnya nggak baik. Dan ternyata di Amerika sendiri yang meriset bahwa ternyata pengaruh dari pemberian ASI, keadaan saat hamil kepada anak itu 70% berpengaruh kepada anak. Terbawa itu. Ya, makanya kemanapun dia berjalan, dia ingat ibunya, dia ingat sesuatu. Nah, jadi difikirkan, kenapa Islam mengharamkan hal yang tadi Anda kemudian tanyakan? Karena Islam akan menjaga kehormatan dari semua yang terkait dengan proses itu. Status anaknya dijaga. Supaya saat terlahir dia punya status yang tidak meruntuhkan kehormatannya. Ya, jangan sampai ada candaan dari kawannya. Kamu itu anak gak jelas. Ditanam di ibu A, lahir di keluarga B. Bagaimana secara psikologis pada anak itu? Ya, bagaimana tentang hak warisnya? Bagaimana kita mengelola genetika yang ada dalam dirinya? Bagaimana DNA dan RNA yang berlangsung dalam tubuhnya? Itu tidak ada kejelasan. Nah, ini yang menjadikan Islam menjaga marwah semua ini dan menjaga kehormatannya, menghadirkan hukum haram bila tidak didahului dengan proses ini untuk menjaga kehormatan laki-laki, perempuan, dan bayi yang berpotensi dilahirkannya. Jadi secara singkat kita bisa katakan bahwa haram hukumnya memberlakukan penyewaan atau merentalkan rahim kepada pria-pria tertentu yang tidak diawali dengan proses hubungan yang dibenarkan dalam Islam melalui akad nikah. Tidak ada hubungan mahram di dalamnya yang dengan hikmah tertentu menjaga kemuliaan-kemuliaan dari semua proses yang berlangsung itu. Saya kira demikian.